terakhir kali ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi dan anak. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya dengan Dr. Delva. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya dong. Oke, Ibu, terima kasih. Di sini saya akan melakukan pencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah, kemudian menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang steril sudah saya gunakan, kemudian saya akan meletakkan bayi pada meja pemeriksa dengan posisi yang nyaman. Kemudian setelah itu saya akan melakukan observasi, meningkatkan tingkat kesadaran. Di sini bayi tampak sadar dan penampilan dan postur. Di sini untuk penampilan dan postur bayi normal ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Di sini saya akan observasi bentuk kepala bayi. Kemudian saya membandingkannya dengan orang tua bayi. Oke. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi fontana mayor dan minor. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Di sini saya akan mengobservasi bentuk kepala bayi dan dibandingkan dengan orang tua bayi. Kemudian setelah itu saya akan mengukur dengan kepala menyimpulkan. Di sini untuk memberikan kepala bayi normal, kemudian saya akan melakukan palpasi fontana mayor dan minor. Oke, kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada anak. Di sini pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas superior (BPR). Melakukan pemeriksaan refleks dengan membentuk palu refleks di tendon otot biceps brachii pada kedua lengan kanan dan kiri. Kemudian setelah melakukan kemudian yang berikutnya saya melakukan pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior. Melakukan pemeriksaan refleks dengan membentuk refleks di tendon axillaris dan juga patella. Selanjutnya melakukan pemeriksaan neuromuskular, pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior, melakukan pemeriksaan pada refleks patella dan juga refleks axillaris. Oke, di sini untuk pemeriksaan refleksnya normal. Kemudian pada bayi respon traksi, bayi ditiupkan pada posisi supinasi. Kemudian pemeriksa kedua tangan bayi dengan pergelangan, secara perlahan ditarik sampai posisi duduk. Kemudian melakukan pemeriksaan suspens ventral, bayi ditiupkan posisi pronasi, kemudian telapak tangan pada posisi mendiamkan badan bayi pada daerah dada. Pronasi itu tengkurap ya? Kemudian setelah itu saya akan melakukan refleks Babinski. Saya akan menggoreskan sisi telapak kaki dengan jarum tumpul palu refleks dan tumit sepanjang kurva lateral hingga ke metatarsal pec. Oke. Kemudian setelah itu pemeriksaan refleks primitif yang femoral, jatuhkan bayi secara mendadak kira-kira 10 sampai 15 derajat 15 derajat. Kemudian positif apabila refleks berupa ekstensi tubuh dan abduksi ekstensi lengan dan tangan terbuka diikuti fleksi dan abduksi lengan. Gerakan tungkai bukan merupakan bagiannya langsung tersebut. Oke. Kemudian di sini respon dilakukan masih normal. Kemudian refleks isap dicetuskan dengan mengusap bibir pada usapan pada pipi, menghasilkan refleks mencucu atau tidak. Oke, di sini normal. Kemudian setelah itu lanjut dengan refleks tonik leher, dibangkitkan dengan membelokkan kepala pada bayi yang berbaring terbentang secara cepat ke satu sisi lain berupa ekstensi lengan pada tungkai pada sisi ke mana wajah diputar dan fleksi anggota gerak sisi yang berlawanan. Kemudian setelah itu saya akan melakukan refleks withdrawal. Di sini dilakukan dengan traksi telapak kaki dengan jarum tumpul atau palu refleks, di mana akan terjadi refleks tungkai yang dirangsang dengan kadang diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral.
Baik, kemudian meluruskan leher, rotasi badan, saraf putar kepala pada anak yang terlentang. Oke, kemudian setelah itu refleks genggam. Di sini saya memberi tekanan ringan pada telapak tangan, apakah dia menggenggam atau tidak. Oke, di sini lanjut dengan refleks sandal, mengangkat anak dalam posisi tengkurap dengan tangan pemeriksa di bawah perut dan respon normal berupa ekstensi kepala, badan, dan panggul. Kemudian dilanjutkan dengan refleks parasut, baik ditopang dengan posisi tengkurap, kemudian dijatuhkan serupa dengan terjun dalam jarak pendek. Refleks dinyatakan positif apabila kedua lengan bayi diluruskan dan seluruh jari dikembangkan. Kemudian refleks menapak, bayi ditegakkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan dada. Kemudian dilanjutkan dengan refleks menial, kaku kuduk. Tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sering berbadan terlentang. Kemudian tekukan kepala pasien, usahakan agar dagunya berdada. Kemudian dilanjutkan dengan Brudzinski 1. Di sini metode tangan ditempatkan di bawah kepala yang sedang berbaring, tidak tekuk sampai fleksi ke dagu mencapai dada. Kemudian tangan satunya lagi menempatkan di dada pasien untuk mencegah diangkatnya bagian badan. Oke. Dan kemudiannya untuk Brudzinski 2 pada pasien yang sedang berbaring, satu tangan difleksikan pada persendian panggul, sedangkan untuk yang lain satunya dalam keadaan lurus. Oke, kemudian langsung tekan osigomatikus. Kemudian selanjutnya masuk ke Brudzinski 4. Di sini tekan simfisis osis pubis atau SOP, interpretasi, kemudian melakukan interpretasi. Kemudian untuk Brudzinski 4 di sini tekan simfisis osis pubis, oke, di sini. Kemudian melakukan intrapersonasi. Baik, di sini untuk pemeriksaan bagian neurologis pasien sudah selesai. Bayi dinyatakan normal karena tidak ada kelainan bagian neurologis.